أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Berikutnya, wahai saudara dan saudariku, kita akan menjelaskan tentang beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertawaf. Kesalahan yang pertama, yang sering terlihat nampak jelas adalah tidak menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Jadi tidak menjadikan Ka'bah itu berada di sisi sebelah kiri kita, ini termasuk kesalahan. Kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa setiap putaran Ka'bah itu ada doa-doa khususnya. Ini juga kesalahan. Karena tidak ada satupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan secara detail setiap putaran-putaran itu ada doa khususnya. Jadi putaran pertama doanya A, putaran kedua doanya B, antara rukun ke rukun ini doanya A, B, C dan seterusnya. Ini tidak pernah ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Jika dikhususkan doa-doa seperti ini, lalu dipaksakan untuk dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab dan kita juga tidak mengerti apa yang kita baca, jadi kesannya nanti kita sekedar membaca mantra gitu. Kita dipaksakan untuk membaca doa tersebut dengan menggunakan bahasa Arab lah misalnya, dengan buku panduan itu, maka sebaiknya tidak. Jadi langsung kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang kita mengerti, dengan kebutuhan yang saat itu kita inginkan kepada Allah, agar Allah segera memberikan ijabah, mengabulkan doa kita tersebut. Di waktu-waktu, di tempat-tempat yang barokah seperti ini, silahkan berdoa. Terserah kita, apa saja yang ingin kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesalahan yang kedua. Yang ketiga, kesalahan ketiga adalah berhenti lama di depan Hajar Aswad. Ini yang terkadang membuat antrian begitu panjang, padat. Para jamaah itu ternyata sebagian kaum muslimin, mereka itu ternyata berhenti lama di depan Hajar Aswad. Seharusnya di depan Hajar Aswad itu kita cuma sekedar mengangkat tangan, beri isyarat. Sudah langsung ketika itu lanjutkan perjalanan. Ini tidak. Persis di depan Hajar Aswad, dia berhenti lama. Ternyata di sana dia berdoa. Diajarkan doa khusus ketika ingin berdoa, ketika melewati Hajar Aswad, sehingga mereka berhenti lama. Dan ini akan membahayakan sekali, membahayakan kaum muslimin. Diikuti saja apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu akan lebih memudahkan dan akan menyempurnakan ibadah kita, karena memang kita mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kesalahan di saat tawaf itu banyak sekali kita dapati adalah berdoa dengan suara yang keras, suara yang kencang, sehingga mengganggu jamaah-jamaah yang lain yang juga sedang berdoa. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang mereka berdoa dengan dipimpin oleh satu orang misalnya. Lalu jemaah yang lain mengikuti. Bacakan doanya dengan gunakan bahasa Arab. Misalnya, Allahumma. Lalu diikuti, Allahumma. Seperti ini tidak disunnahkan. Bahkan para ulama memasukkan perkara ini adalah perkara yang merupakan kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Baik. Yang berikutnya, di antara kesalahan bisa tawaf adalah memaksakan diri untuk berlari-lari kecil, yang disebut dengan romal tadi. Ar-romal. Kalau tidak memungkinkan kita untuk mengerjakan sunnah tadi, putaran pertama, kedua, ketiga, dengan berlari-lari kecil atau jalan cepat dengan langkah kaki yang diperkecilkan, kemudian terlihat gerakan bahu kita. Jika tidak memungkinkan untuk memakai ini, jangan dipaksakan. Karena kalau kita dipaksakan malah ini termasuk sebuah kesalahan. Kecuali kita memilih bagian area Masjidil Haram yang mungkin di sana tidak terlalu ramai jamaahnya. Silakan untuk mengamalkan romal ini. Tapi kalau di area Ka'bah itu sangat sulit. Sangat sulit untuk melakukan sunnah ini. Nah, solusinya kerjakan sunnah ar-romal ini, tapi cari area tempat yang mungkin lebih luas dan jamaah yang tawaf di situ tidak terlalu
banyak, sehingga kita tidak mengganggu, tidak menyikut, tidak menyenggol jamaah-jamaah yang lain dengan sunnah yang kita amalkan ini. Baik. Berikutnya di antara kesalahan adalah mencium rukun yamani tatkala melewatinya. Karena sunnahnya rukun yamani itu cuma diusap saja, tidak perlu dicium. Cuma sekedar diusap saja. Kalau tidak memungkinkan diusap, hanya sekedar tidak juga diberikan isyarat. Jadi kalau tidak mampu diusap karena ramai, ya juga tidak perlu dengan isyarat. Lewat saja seperti biasa dengan rukun-rukun yang lainnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, ini juga termasuk kesalahan, memberi isyarat kepada rukun yamani yang sudah kita jelaskan tadi ketika tidak dapat mengusapnya. Ini juga hampir sama yang tadi kita jelaskan. Mencium rukun yamani ini tidak disunnahkan. Dan juga memberi isyarat juga tidak disunnahkan, termasuk kesalahan. Lalu berikutnya adalah mencium dan mengusap bagian Ka'bah yang lain. Jadi ada bagian Ka'bah, mungkin kalau sedang haji biasanya jamaahnya begitu banyak, terkadang kiswahnya itu selimut kain yang menyelimuti Ka'bah itu terkadang dinaikkan lagi. Kenapa? Karena terkadang ada sebagian kaum muslimin yang mereka iseng gitu. Ada sengaja membawa gunting. Dia kira bisa menggunting bagian daripada kain Ka'bah itu. Untuk apa? Kadang kita tanya untuk apa? Ya mereka jawabnya untuk disimpan gitu. Kalau bahasa kita ya mungkin untuk dijadikan jimat gitu. Subhanallah. Ada di antara jamaah itu mengusap bagian sisi-sisi Ka'bah itu dengan kain yang sengaja mereka bawa. Kain. Terkadang ada kain putih lagi. Saya nggak ngerti kain putih itu apa. Atau mungkin sajadah atau apa gitu. Kain itu sengaja mereka usap-usapkan di sisi-sisi Ka'bah itu. Nanti kata mereka kain ini akan disimpan kalau sudah pulang ke kampung halaman. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang spesial gitu. Ketika kain itu menyentuh bagian Ka'bah. Padahal tidak ada contoh dari Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Dan ini termasuk kesalahan dari sebagian kaum muslimin yang mereka menyentuh-nyentuh bahkan mencium-cium bagian Ka'bah dengan harapan adanya keutamaan tertentu. Baik. Ini yang terakhir, kesalahan terakhir yang juga banyak kita dapati. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini, belakangan ini sudah mulai banyak kaum muslimin yang sudah tersadari atau telah mendengarkan beberapa nasihat-nasihat dari para ustadz-ustadz kita, yaitu kesalahan yang banyak sekali dulu terjadi, mungkin saat ini juga masih ada tapi alhamdulillah sudah mulai berkurang, yaitu menyibukkan diri berfoto-foto saat tawaf. Bayangkan, saat tawaf selfie, lalu bikin status, alhamdulillah bisa juga tawaf bersama kaum muslimin. Nah, perkara-perkara seperti ini sebaiknya dihindari. Karena ini merupakan bagian daripada kesalahan yang disebutkan oleh para ulama. Karena ketika kita menyibukkan diri dengan selfie, berfoto-fotoan dengan keluarga kita, atau selfie untuk diri kita sendiri, backgroundnya adalah Ka'bah, berarti kita akan terlalaikan dari hal-hal yang baik gitu. Masih banyak perkara-perkara yang baik yang harusnya kita lakukan, seperti memperbanyak doa, atau seperti berzikir, membaca Al-Quran misalnya. Di saat tawaf itu tidak masalah. Tapi kalau kita sibuk selfie sampai satu kali putar itu sampai 10-20 foto, cerek sampai 10 foto, 20 foto, ini kan berarti akan berapa menit yang akan terbuang habis dan sia-sia, tidak diisi dengan zikir atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perhatikan perkara-perkara ini wahai saudara dan saudariku, di saat kita ingin bertawaf jangan sampai jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum.